Dan kalau besarannya mungkin relatif sama ya, juga jumlahnya ya, jumlah penerima KPMBT yang makin kesini makin menurun. Harapannya dengan satu harapan bahwa dengan kondisi menurunnya ini bukan berarti kita tidak menganggarkan untuk bisa menganggarkan lebih, tapi mungkin lebih kepada proporsional ya, proporsional aturan yang mengikutinya. Karena dana desa ini apapun bentuknya itu sumbernya dari APBN dan penggunaan maupun pengalokasiannya itu diatur melalui perundang-undangan, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Pergub dan di bawahnya. Bapak-bapak dan ibu mungkin kalau dibilang rekam jejak bagaimana cara memilih KPM saya bapak rasanya sudah hafal betul ya bagaimana cara memilih. Mungkin ini yang menjadi perlu penegasan yang tadi yang di jalan ini juga. Ketika kita menentukan KPMBT ada kriteria Pak, kriteria yang harus disepakatin dan menjadi acuan penentuan BLT KPM BLT. Baik itu kriterianya salah satunya yang sekarang ini berapa adalah keluarga tunggal ya, janda atau duda yang merupakan rumah tangga tunggal, kepala rumah tangga tunggal. Kemudian yang punya penyakit menahun, disabilitas atau jompo dalam ini jadi ini. Kemudian yang ini yang yang agak sering nanti dalam perjalanannya ada perubahan ya, misalnya ada perubahan dari ini salah satunya adalah tidak menerima bantuan lain selain dari BLT. Jadi kalaupun misalnya ini yang terdata ini, karena ini ditetapkan untuk 1 tahun ya Pak, misalnya bulan depan atau 3 bulan ke depan dia pada akhirnya tercatat di BNPT atau PKH ya, meskipun itu salah satunya misalnya kalau yang didata ini adalah kepala keluarganya yang penerima BLT, kemudian yang terdata di PKH ternyata ibunya atau yang ininya didaftarkan itu yang harus kita kalahkan adalah BLT-nya Pak. BLT-nya kita tarik dan dialihkan kepada yang lainnya. Karena KPM ini adalah sifatnya adalah keluarga penerima manfaat. Jadi hitungannya hitungan keluarga. Satu keluarga itu penerima BLT itu harus salah satunya, baik asli anak bapak atau ibu atau istri atau suami ya. Ini tidak boleh dua-duanya, suaminya terima BLT, istrinya terdaftar di PKH, jadi dua-duanya diterima. Itu yang bisa kita tarik adalah dari BLT, karena BLT ini yaitu yang salah satunya forumnya dimungkinkan adanya perubahan jika memang itu memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Yang kedua juga ini yang perlu dikatakan yang tadi mungkin dalam perjalanannya karena kan ini biasanya diterima itu per triwulan ya, atau ini ya cukup besar sih kalau secara ininya hampir 900 itu kalau biasanya kita terima ini di rapel ya Pak ya. Dan itu salah satunya jangan ada yang sifatnya pemotongan Pak, baik dalam bentuk apapun. Misalnya kata dengan inisiatif RT ini untuk memberi kepada penerima yang tidak terdaftar, jadi dipotong dari itu. Jangan metodenya tidak seperti itu. Ini karena penetapannya berdasarkan penetapan bersama, yang terima harus tunai. Yang tadi kalau masalah dikasih atau tanda terima kasih itu mangga, biasanya saya tidak menutup mata untuk itu. Tapi kalau untuk dipotong dan misalnya apalagi itu udah ditetapkan misalnya untuk kas apa itu jangan sama sekali itu, karena ini ada cross checknya nanti, jadi kita juga berjenjang baik dari provinsi pemerintah kecamatan, pendamping tingkat kabupaten, juga dari inspektorat ya. Dan ini yang sering menjadi temuan
kadang-kadang yang itu juga bingung. Nah teh si penerima BT ketika ditanya, da abdi mah cuma nampilna teh sakitu. Itu kan keluarnya langsung ya dari si penerima manfaat. Nampilna kan sakieu dan itu yang menjadi temuan yang pada akhirnya yang menjadi ini adalah kita ke desa, artinya praktek-praktek ini yang harus mudah-mudahan ini berjalan karena yang tadi porsinya semakin mengecil itu untuk memungkinkan penggunaan dana desa itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih produktif, yang mungkin juga secara ini untuk ya baik itu untuk pembangunan, pemberdayaan maupun pengalokasian misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya berekonomi, struktur ekonomi. Karena apapun ininya, salah satu lembaga yang bisa menghasilkan, mencetak uang untuk desa itu adalah Bundesma. Bundesma boleh berbisnis, boleh artinya bebas mangga untuk menggali sebesarnya potensi wilayah dengan dimungkinkan dengan bantuan dari desa. Tapi kalau desa dia sama sekali tidak boleh berbisnis karena desa punya batasan bahwa dia sebagai penyalur dari kegiatan anggaran. Jadi